Dan pemirsa, untuk membahas jelang pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi di Stadion GBK besok, kami telah terhubung bersama dengan manajer Tim Nasional Indonesia, Pak Sumarji, dan nanti juga kami akan membahas bersama Unggul Indra, Ketua Umum La Grande Indonesia. Saya langsung bahas pertama kepada Pak Sumarji. Pak Marji, pertama saya ingin mengetahui dulu kondisi tim kita, Pak Marji, setelah kemarin melawan Jepang seperti apa secara psikologis? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara kaitannya dengan soal kondisi tim secara keseluruhan sampai saat sekarang ini posisinya anak-anak cukup positif ya, cukup baik. Memang kalau kita melihat selesai pertandingan lawan Jepang memang agak sedikit drop, tetapi harus diingat bahwa kita semua sudah tahu target kita sebenarnya di tim ketika kita lawan Jepang bisa bisa kita mendapatkan 1 poin itu sudah sangat bagus ya ketika lawan Jepang kemarin. Sehingga di awal saya sudah sampaikan kepada para pemain dan kita sepakat bahwa apapun hasilnya ketika lawan Jepang jangan terlalu disesali karena memang kita tahu bahwa Jepang tim yang sangat sulit, Jepang tim yang benar-benar kuat dan itu dari pertama kita kumpul sudah saya selalu katakan, saya ingatkan kepada para pemain lawan Jepang itu benar-benar akan mengalami sesuatu yang akan menyulitkan para pemain dan jangan apapun hasilnya itu jangan disesali sehingga sebenarnya sih kalau kita ngomong target kita yang utama adalah ketika lawan Arab Saudi sehingga kalau dilihat perkembangan sekali lagi perkembangan para pemain kondisinya ya benar-benar saat sekarang ini sangat positif gitu sangat baik sekali dan sangat termotivasi itu saja. Oke, kalau melihat pertandingan kemarin ngelawan Jepang, ada hal-hal yang mungkin dievaluasi atau dipelajari dari penampilan timnas Jepang itu sendiri untuk kemudian nanti barangkali diterapkan ketika melawan Arab Saudi, Pak Marji? Oh begini, kalau tentu kan berbeda ini karakter pemain Jepang, karakter anak-anak Jepang, dan tentunya kualitas pemain-pemain Jepang itu berbeda dengan Saudi kan. Kalau kaitan dengan itu yang bisa kita ambil sisi positifnya adalah bagaimana Jepang ini betul-betul menerapkan semangat yang tinggi, terus kerja keras itu yang diambil dari sisi positifnya agar supaya para pemain timnas kita itu ya betul-betul bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh para pemain Jepang kemarin. Itu diingatkan juga tadi juga ketika kita meeting tim juga diingatkan kembali berkaitan dengan hal itu karena itu penting sekali. Ini kaitannya dengan soal motivasi, kerja keras, tidak kena lelah dan tentu konsentrasi penuh lah ketika bermain selama 90 menit plus tambahannya. Oke, Pak Marji, kalau secara fisik kondisi teman-teman seperti apa? Khususnya Kevin Dix yang kita tahu kemarin dalam pertandingan melawan Jepang juga sempat cedera begitu. Pertama, kalau kondisi secara keseluruhan fisiknya anak-anak cukup baik ya, sekali lagi cukup baik dan sampai dengan saat ini tidak ada cedera yang serius kecuali seperti tadi ditanyakan Kevin Dick. Kevin malam ini kembali ke klubnya nanti jam 00.20 karena kan kita berhitung. Tadi kita tanya Kevin mau sampai selesai di sini sampai game besok ataukah mau kembali dia kembali dan tim dokter sudah langsung koordinasi dengan klubnya tim dokter di klubnya untuk apa namanya menyampaikan bahwa Kevin malam ini mau kembali dan untuk melakukan terapi di sana di klubnya supaya cepat sembuh lah kira-kira seperti itu. Oke, artinya bisa dipastikan Kevin tidak tampil melawan Arab Saudi ya, Pak Marji ya? Oke, kemudian jelang lawan Arab Saudi besok, apa yang paling dipersiapkan oleh timnas Indonesia, Pak? Kalau kita melihat pertandingan besok itu kan boleh dikatakan pertandingan yang sangat-sangat krusial. Yang kita persiapkan nomor satu adalah bagaimana menata mental para pemain. Terus yang kedua bagaimana para pemain ini betul-betul suntikan moralnya itu terus terisi. Sehingga dengan demikian ya apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada para pemain itu selalu ada gitu. Ada dalam arti
semangatnya muncul, keinginan untuk bekerja keras selalu ada, dan pada akhirnya bisa membanggakan kita semuanya. Kalau kita melihat atau kita bandingkan dengan pertandingan sebelumnya di mana kita menahan imbang 1-1 begitu ya melawan Arab Saudi. Apa yang harus diwaspadai Pak? Kira-kira yang mungkin diprediksi akan muncul kembali di lapangan esok Pak? Ini kita tahu lawan Saudi itu kan boleh dikatakan juga lawan yang tidak mudah ya, walaupun kalau kita bicara soal ranking FIFA ya kita kalah, Tetapi kalau kita berbicara kualitas para pemain ya kalau saat sekarang ini ya tim yang ada para pemainnya itu ya boleh dikatakan tidak berbeda jauh lah. Nah sekarang kalau bicara kita waspada ya semua diwaspadai, waspada betul dari semua posisi, dari semua para pemain yang tim lawan kita Saudi itu kita waspadai. Ibaratnya begini, teknis non teknis itu semua harus diwaspadai dan harus kita lakukan sebaik-baiknya gitu. Sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan kita, ibaratnya 0,0 sekian pun kita juga harus pelajari betul. Kita juga harus tahu gitu apa yang bakal dilakukan dan kita harus melakukan apa gitu. Ini sekali lagi pertandingan besok itu adalah pertandingan yang sangat-sangat krusial karena kita harus bisa mendapatkan poin dan kita ya targetnya harus menang gitu. Sehingga dengan adanya itu kan itu tidak mudah untuk bisa mendapatkan itu. Maka yang dilakukan adalah sedetail mungkin mempersiapkan tim ini ya, baik teknis maupun non teknisnya. Benar-benar harus dipersiapkan. Tidak boleh kita ibaratnya mengurangi itu semua. Harus betul-betul fokus semuanya. Tim kepelatihan harus betul-betul menyiapkan strategi yang tepat. Terus para pemain harus betul-betul fokus dan mau bekerja keras. Dan itu yang harus selalu kita sampaikan kepada para pemain. Oke, baik. Termasuk memanfaatkan bagaimana pertandingan ini digelar di GBK Pak ya, kandang kita sendiri. Dan ini salah satu menjadi poin yang bisa kita manfaatkan untuk mencuri keunggulan ya Pak, untuk besok ya Pak. Ya, betul. Jadi begini ya, saya juga perlu sampaikan bahwa salah satu poin kita, tadi saya katakan ada non teknis. Nah, kalau non teknis ini kan berkaitan dengan soal dukungan juga, itu salah satu diantaranya dari sekian yang harus kita persiapkan dan dengan baik ya. Dukungan dari supporter, ini kebetulan ada ini Mas dari La Grande ya, yang selama ini sudah sangat mensupport dan memberikan dukungan kepada kita yang sangat luar biasa. Jadi dukungan supporter itu juga bagian terpenting. Sekali lagi bagian terpenting, saya ulangi lagi. Kenapa? Karena para pemain ini memang auranya berbeda ketika bermain home disaksikan oleh puluhan ribu supporter. Ini pompaan semangatnya berbeda gitu. Pompaan semangatnya berbeda. Sehingga kalau lawan kita seimbang saja, pasti anak-anak pasti motivasinya lebih tinggi itu. Itu yang tadi saya katakan ada hal-hal non teknis yang memang harus betul-betul kita perhitungkan gitu. Tapi ini juga mumpung ada, saya juga ya terima kasih sekali gitu atas support dan dukungan teman-teman di Grande yang memang selama ini sudah mensupport kita. Iya, pasti Pak. Itu harapan kita bersama bagaimana kita bisa menang ya dalam pertandingan besok. Terima kasih Pak Sumarji. Silakan dilanjutkan agendanya Pak. Kita dengar juga Pak Sumarji setelah ini ingin menemani teman-teman latihan Pak. Terima kasih Pak Marji. Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu Pak. Ya. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Unggul Indra, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini mengenai koreografi gambar raksasa Godzilla versus Gundala yang menutupi salah satu tribun Stadion GBK. Kecintaan supporter sepak bola Indonesia sudah tak diragukan lagi. Lihatlah saat laga Indonesia melawan Jepang kemarin. Supporter Indonesia La Grande Indonesia berusaha keras membuat gambar raksasa Godzilla melawan Gundala putra petir. Gambar raksasa ini menutupi salah satu tribun di Stadion GBK dan perlu kerja keras untuk menyiapkannya.
Sejumlah supporter harus bahu-membahu menarik tali panjang yang mengangkat gambar raksasa tersebut. Di tengah guyuran hujan, perlahan-lahan gambar raksasa mulai terbentang. Gambar raksasa Godzilla yang mewakili Jepang melawan Gundala Putra Petir mewakili superhero Indonesia dipadukan dengan tulisan "Untungnya ku tak pilih menyerah" akhirnya berhasil dipasang. Koreografi ini mewakili perasaan supporter yang tak pernah menyerah mendukung perjuangan timnas Indonesia melawan tim kuat manapun. Informasi mengenai bagaimana Godzilla dengan Gundala yang dibuat oleh teman-teman La Grande Indonesia, saya juga sudah terhubung dengan Mas Unggul. Mas Unggul, sebenarnya bisa diceritakan, Mas Unggul, bagaimana kemudian mempersiapkan itu dan memperlihatkan itu di tengah tribun, bisa diceritakan Mas Unggul selengkapnya. Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda Mas Unggul diceritakannya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di Breaking News.